Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kita terus menerus bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan senantiasa kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, tema yang akan kita angkat hari ini adalah hikmah di balik musibah. Telah hadir yaitu Rektor Universitas Al-Ghifari, Dr. Haji Deden Suhendar, beserta mahasiswanya dari Fakultas Farmasi, ya, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ya, kemudian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Ya. Nah, pemirsa di rumah, tema yang akan kita angkat ini sangat menarik, ya, yaitu hikmah di balik musibah. Ya. Satu ayat Al-Quran yang menjadi renungan bagi kita tercantum dalam surat Al-Baqarah 156. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat Al-Quran adalah rangkaian mutiara-mutiara yang penuh dengan kemujizatan. Oleh karena itu, mentafakuri ayat, satu ayat saja, ya, begitu hebat dan luar biasa. Termasuk tema yang akan kita bahas kali ini, ya, hikmah di balik musibah. Ada satu ungkapan yang begitu indah diajarkan oleh Allah, ya, yaitu orang-orang yang alladzina, mereka yang idza asobathum, tertimpa musibah, qalu, mereka berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah mujizat Allah yang diajarkan kepada kaum muslimin. Orang-orang yang beriman itu, musibah bukanlah bencana yang begitu berat. Musibah ada hikmah yang tidak ternilai harganya. Sehingga dalam ayat itu Allah mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa yang begitu indah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang artinya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Ya. Dan kita sebetah apapun, sesenang apapun, sebahagia apapun hidup di muka bumi ini, raji'un, kita ini akan kembali. Oleh karena itulah, pemirsa di rumah, menjadi bahan tafakuran bagi kita. Allah mengajarkan dengan doa yang begitu hebat, dengan doa yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada musibah di muka bumi ini kecuali semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman diajarkan oleh Allah dengan doa yang begitu hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi.
Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan tema kali ini, yaitu hikmah di balik musibah, yang akan dibahas secara mendalam oleh tamu kita yang sudah hadir, yaitu Rektor Universitas Al-Ghifari, yang namanya yaitu Dr. Haji Deden Suhenar MSI. Beliau adalah juga sebagai pembimbing haji umroh Qiblatur. Di samping itu juga beliau juga mengisi majelis taklim yang ada di LIPI, kemudian di At-Taqwa, kemudian di Al-Jihad, kemudian di Al-Mukhlis, kemudian juga di Baitul Mukmin dan di Al-Huda. Nah, insya Allah tema yang akan kita bahas kali ini akan lebih diperdalam oleh beliau. Pak Ustadz, sesuai dengan tema yang kita bahas kali ini, mohon dijelaskan hikmah di balik musibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazu fi kitabih. Wa asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa sobat qulubuhum fakanu sadatal mansurin. Pemirsa SCTV, pemirsa TV Bandung yang kami hormati, yang namanya musibah, semua orang pasti mengalami musibah. Semua orang pasti tertimpa musibah. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah semua orang tertimpa musibah?" Maka jawab Rasulullah, "Ya." Kemudian ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat musibahnya?" Jawab Rasulullah, adalah para nabi dan para rasul. Kemudian kata Nabi, "Fal amsal wal amsal." Demikian semisalnya semakin beriman seseorang, maka akan semakin berat musibah yang menimpanya. Musibah itu pasti terjadi kepada kita, pasti menimpa kita. Hanya permasalahannya adalah bagaimana kita harus mampu memahami hikmah di balik musibah. Di dalam Al-Quran antara lain surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha'u. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi kemampuan untuk memahami hikmah, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidak ada yang diberi kemampuan untuk memahami hikmah kecuali ulul albab. Di balik segala musibah itu pasti ada hikmahnya. Saya cerita sedikit. Ada seorang kiai berangkat dari Tasik akan ke Jakarta. Naik bis, ketika di Masjid Al-Mahdiyin, subuh-subuh itu salat subuh dulu. Kemudian setelah selesai salat subuh, beliau tertinggal oleh bis. Kemudian beliau ganti bis, dan ketika di kilometer 72, ternyata bis yang meninggalkan dia itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan di situ ada hikmahnya, kata sang kiai, alhamdulillah, bukan mensyukuri kecelakaannya, akan tetapi alhamdulillah tertinggal oleh bis itu dan selamat dari kecelakaan. Di situ hikmahnya. Ada lagi seorang ibu tukang tempe, penjual tempe. Beliau adalah janda dengan 5 orang anak. Setiap hari dia berjualan tempe ke pasar, tapi pada saat subuh hari ternyata tempenya belum jadi. Ibu ini menangis, "Ya Allah, apa salah saya, apa dosa saya? Tidak ada pekerjaan lain bagi saya selain berjualan tempe." Kemudian dia berangkat ke pasar sambil terus berdoa, "Ya Allah, jadikan tempe saya, jadikan tempe saya." Sampai di pasar ternyata tempenya belum jadi juga, masih cair. Sampai siang, orang lain yang berjualan tempe sudah pada habis, dia masih melamun. Tidak berapa lama kemudian, ada seorang ibu yang datang menghampirinya dan mengatakan, "Ibu, apakah ibu berjualan tempe?"
Jawab si ibu, iya. Ibu, apakah ibu punya tempe yang belum jadi? Karena saya mau nengok anak saya ke Australia, dan anak saya meminta dibawakan tempe. Dan kalau bawa tempe ke Australia, kalau bawa yang sudah jadi itu pasti akan basi. Maka harus membawa yang belum jadi. Dan si ibu itu sekarang balik berdoa, ya Allah, jangan jadikan tempe saya. Kalau sebelumnya dia berdoa, ya Allah, jadikan tempe saya, jadikan tempe saya. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan tempe saya. Dan ternyata ketika dibuka, tempenya belum jadi. Dan kemudian diborong oleh si ibu itu, bahkan mendapatkan bonus. Karena si ibu itu mencari tempe yang belum jadi kemana-mana, tidak juga menemukannya. Maka si ibu itu diberikan bonus selain dibeli tempenya. Inilah barangkali hikmah di balik musibah. Segala musibah itu pasti ada hikmahnya. Ketika kita tertimpa sakit, banyak hikmahnya. Di antaranya adalah bisa jadi itu adalah merupakan kifarat atas dosa-dosa kita. Menjadi penggugur dari dosa-dosa kita ketika kita dito menerima sakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertimpa sakit, bisa jadi adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita bahwa kita akan meninggal dunia dan kita diberi aba-aba dan kita diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita sakit, jangan resah, jangan gelisah. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semakin tua usia biasanya tertimpa musibah, semakin sulit tidur. Kadar gula darah semakin tinggi, tensi semakin tinggi, kadar asam urat semakin tinggi. Sebetulnya itu adalah kasih sayang Allah. Bagaimana ketika kita semakin sulit tidur, semakin tua, sebenarnya Allah hendak menggiring kita untuk semakin soleh, untuk semakin rajin beribadah. Jadi pada dasarnya tidak ada musibah yang tidak ada hikmahnya. Dan orang-orang yang mampu memahami hikmah itulah yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang dapat memahami hikmah kecuali ulul albab. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191. Siapa itu ulil albab? Ulil albab itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, maupun ketika dalam keadaan berbaring. Artinya dalam setiap kondisi ulil albab itu senantiasa ingat kepada Allah sehingga qalbunya senantiasa terasah. Kemudian yang kedua kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa menafakuri penciptaan langit dan bumi. Senantiasa menafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ akal yang senantiasa diasah. Jadi ulil albab itu qalbunya senantiasa terasah dan akalnya juga senantiasa diasah. Ada proses zikir dan ada proses fikir. Dan karakteristik yang ketiga ulil albab yang mampu memahami hikmah di balik musibah itu adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Memiliki sikap mental yang senantiasa positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Di balik segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Semua yang diciptakan oleh Allah, semua yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua apa yang kita alami tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang hawa nafsu kita yang seringkali kita merasa berat ketika kita tertimpa musibah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 tadi, orang yang tertimpa musibah itu harus senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita senantiasa bersabar, maka harus senantiasa memiliki prinsip bahwa segala sesuatu adalah milik Allah
dan sesuatu itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertimpa musibah, mungkin harta yang kita cintai ada yang mencuri. Kita harus sadar bahwa itu bukan milik kita, itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang kita cintai meninggal dunia terlebih dahulu. Kita harus sadar bahwa anak kita, istri kita, suami kita bukan milik kita. Kebersamaan kita dengan mereka hanya sementara. Bisa jadi kita akan meninggal terlebih dahulu, atau mereka yang akan terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa bersabar dan memiliki prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita tertimpa musibah? Harus senantiasa ridho atas segala ketentuan Allah. Dan itu adalah bagian dari ujian keimanan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ridho atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, maka keimanan kita menjadi berkurang. Salah satu yang harus kita yakini bahwa kita harus senantiasa beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ketika kita tidak bisa menerima takdir Allah, maka kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam dalam salah satu hadis qudsinya, "Wa man lam yarda biqada'i falyaltamis rabban siwaya." Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, silakan cari Tuhan selain aku. Oleh karena itu, kita harus senantiasa ridho atas segala musibah yang menimpa kepada kita. Tidak ada satu musibah pun yang tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa husnudzon. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berkualitas keimanan, para nabi, para rasul, para tabi'in, para tabi'in, para ulama yang soleh, semuanya adalah orang-orang yang pernah tertimpa musibah. Jangan pernah kita berpikir untuk steril dari musibah, karena musibah itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Sangat menarik sekali pemirsa di rumah, tapi tadi yang sungguh sangat berkesan sekali adalah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz bisa dijelaskan makna yang sebenarnya dari konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya itu adalah sesungguhnya kami milik Allah. Karena lam di situ adalah lam lil milki. Kadang-kadang orang salah mengartikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mengartikan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Padahal lam di situ adalah lam lil milki. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Jadi bukan dari Allah tapi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang sebenarnya dari situ adalah sikap mental kita, istilahnya seperti tukang parkir. Seperti tukang parkir yang hanya dititipi mobil dan kita tidak pernah merasa memiliki. Sehingga kalau kita tertimpa oleh musibah dengan sikap mental kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, maka kita seharusnya tidak merasa berat karena kita tidak memiliki apa-apa. Jangankan harta kita, jangankan anak kita, diri kita sekalipun bukan milik kita, tapi kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ungkapan yang begitu indah, raji'un. Makna di situ sebenarnya kembalinya bagaimana? Masih banyak orang yang belum paham, Pak Ustadz. Ya. Raji'un di situ adalah isim fa'il. Isim fa'il tapi karena untuk jama raji'un, karena nahnu di situ. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah
bahwa semuanya memang milik Allah, bahwa semuanya akan kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilik mutlak di dunia ini. Jabatan kita, harta kita, istri dan anak kita sekalipun itu bukan milik kita. Ilmu sekalipun, karena banyak orang yang tadinya pintar tapi kemudian dicabut oleh Allah dengan sakit stroke. Habis ilmunya, diambil oleh Allah Subhanahu Itu makna wa ta'ala. sebenarnya, Itu makna yang sebenarnya bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Pada akhirnya apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita akan diambil kembali. Roji'un, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang patut disombongkan kalau mengingat kepada ayat tersebut. Betul, itu tidak ada yang patut kita sombongkan. Kita menyombongkan harta, kita menyombongkan ilmu, kita menyombongkan jabatan. Semuanya pada akhirnya akan dipanggil, semuanya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang menitipkannya kepada kita semua. Dan pada akhirnya kita semua harus mengikhlaskannya. Suka atau tidak suka, pada akhirnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa. Pemirsa di rumah, pembahasan kita sangat menarik sekali, hikmah di balik musibah, apa yang tadi diuraikan oleh Pak Haji Deden Suhenar. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetaplah di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, menarik sekali pembahasan kali ini, hikmah di balik musibah. Tadi telah diuraikan begitu jelas, begitu lengkap. Ya. Kita menyimak kepada uraian yang tadi, sebenarnya Allah begitu sayang dan cinta kepada kita. Ya. Sehingga musibah itu jangan terlalu menjadi beban yang berat, bahkan yang terjadi seringkali salah kaprah, musibah dengan jalan bunuh diri mengakhiri hidup. Oleh karena itu pemirsa di rumah, silakan yang akan bertanya, telah ada nomor teleponnya di layar televisi, ya. Apapun tentang tema yang kita angkat hari ini, hikmah di balik musibah, insya Allah akan dijawab oleh Rektor Universitas Al-Ghifari. Tapi pemirsa di rumah, di studio pun ada mahasiswa akan bertanya. Ya, dari mulai pertama dulu siapa? Oh iya, silakan berdiri perkenalkan dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin dari Universitas Al-Ghifari, Fakultas Teknologi Pangan. Gini kan Pak, setiap musibah pasti ada hikmah yang kita ambil. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menjadi orang yang pandai memahami hikmah? Iya, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pandai mendapatkan hikmah dari musibah. Silakan Pak Ustadz dijelaskan, menarik sekali ini. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang dibacakan tadi, kata Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang pandai mengambil hikmah selain ulil albab. Maka ulil albablah yang akan pandai mengambil hikmah atas segala musibah yang terjadi. Dan siapa ulil albab itu dijelaskan kembali surat Ali Imran ayat 191, bahwa kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di situ ada 3 karakteristik ulil albab. Yang pertama, selalu berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau kita ingin menjadi ulil albab yang pandai memahami hikmah atas musibah yang menimpa kepada kita, maka harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan berbagai bentuk. Berzikir dengan membaca sholawat, berzikir dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, berzikir dengan membaca Al-Quran,
berzikir dengan baca al-asmaul husna dan sebagainya, termasuk sholat sekalipun itu adalah bagian dari zikir kita, termasuk bekerja sekalipun bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang tidak digunakan untuk berzikir. Tidak ada yang tidak digunakan untuk berzikir. Kemudian yang kedua, selalu berpikir, selalu merenungkan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam makro maupun alam mikro dalam diri kita. Ulil albab itu senantiasa mengambil pelajaran, senantiasa merenungkan keagungan Allah dalam berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ulil albab itu harus senantiasa positive thinking, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah yang terjadi kepada kita yang terjadi sia-sia. Semuanya terjadi atas kehendak Allah dan semuanya bertujuan baik untuk menguji keimanan kita. Iya, silakan pemirsa di rumah. Iya, dari mana? Halo? Halo? Iya. Silakan. Halo? Iya, mungkin agak terganggu, terputus. Iya. Ya, Pak Haji, kita lanjutkan sambil menunggu. Iya, kalau bisa di rumah silakan untuk bertanya ya, menyangkut. Iya. Oh, silakan. Halo? Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Dari Dago Biru. Dago Ya, Biru. Silakan, Bu, pertanyaannya. Dengan Ibu Dada. Ibu Dada. Silakan. Bagaimana kiat-kiatnya menjadi orang yang sabar? Iya, itu aja, Bu. Iya, betul. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi Iya, sabar itu mudah Waalaikumsalam diucapkan, ya. Mudah sekali diucapkan. Tetapi terkadang banyak orang yang tidak sabar. Pak Ustadz, bisa dijelaskan Ya. bagaimana menjadi orang yang sabar itu? Ya? Itu dijelaskan sebetulnya secara eksplisit dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155 156 itu. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kiat agar kita menjadi orang yang sabar itu harus senantiasa prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu senantiasa diperkuat. Prinsip bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita akan kembali dipanggil menghadap Allah, dan semua apapun yang kita cintai bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah dan kembali akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prinsip itu yang harus senantiasa kita perkuat, harus senantiasa kita tanamkan, Bu Dada. Dan itu insya Allah ketika kita tanamkan itu insya Allah kita akan diberikan kekuatan untuk bersabar. Luar biasa. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. Halo? Halo. Iya, silakan. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Silakan, Pak, dari mana, Pak? Pak Ahmad dari Soreang. Dari Soreang. Silakan, Pak Rahmat. Ini masalah musibah. Iya. Pak. Iya. Saya kan profesi di jualan barang. Ya. Nah, waktu kemarin saya ini ketipu sama orang. Pak. Jadi gini kan, saya ini harus gimana menghadapi musibah ini. Sebab orang yang punya barangnya lagi nangis sama saya. Nah, ini harus gimana nih, udah setahun lebih nih, Pak. Orang yang ngambil barang dari saya itu nggak ada. Hilang, Pak, ya? Iya, hilang. Kalau rumah sama istrinya mah ada. Orangnya hilang. Ini saya nggak ada. Ini gimana menghadapinya, Pak? Iya. Saya ditagih terus sama yang punya barang. Iya. Aku yang gimana nih, kalau bilang sabar, saya udah sabar tahun lebih. Jadi, aduh, jadi pusing ya, Pak. Iya. Ini harus gimana nih, Pak? Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak Dadang. Waalaikumsalam. Ini akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Itu menarik sekali. Kadang-kadang tidak sedikit bahkan yang begini. Betul. Ya. Itu adalah bagian dari ujian kesabaran Pak Ahmad di Soreang. Jadi yang namanya bersabar bukan berarti kita itu tawakal tanpa upaya. Jadi kalau Pak Ahmad berjualan, kemudian barang Pak Ahmad pinjam dari orang lain, kemudian tertipu. Bukan kemudian kita bersabar, tawakal tanpa berupaya. Tentu kita harus berupaya untuk menagihnya. Kemudian kalau memang sudah berupaya melalui secara baik-baik, itu tidak ada salahnya. Kalau memang diperlukan harus menempuh jalur hukum, bukan berarti ketika kita bersabar itu merupakan satu yang haram. Bisa saja kita melaporkan sebagai satu tindak pidana, kemudian
itu kita merasa dirugikan, boleh lapor ke polisi. Jadi bukan berarti ketika kita bersabar itu tidak boleh lapor ke polisi. Boleh, Bapak, sebagai bagian dari ikhtiar kita. Tetap kita bersabar, sikap mental kita dalam menghadapi musibah itu, tapi ikhtiar kita jangan kita hilangkan. Terus berupaya untuk menagihnya, terus berupaya mungkin melalui orang-orang, apakah temannya atau siapa yang berpengaruh terhadap orang itu untuk bisa melakukannya. Jadi yang namanya bersabar itu bukan berarti fatalistik. Fatalistik itu menyerah kepada takdir Allah. Dan ini sudah takdir itu bersabar aja, bukan begitu. Kita tetap untuk berupaya. Iya, menarik sekali. Silakan pemirsa di rumah, ya. Dengan siapa? Oh iya. Silakan, Bu. Iya, dengan Bu Nur. Iya, boleh. Silakan Bu Nur, dari mana Bu Nur? Margahayu Permai. Iya, silakan Bu, apa pertanyaannya Bu? Ini saya tuh anak saya. Iya. Ini dengan rumah tangganya dalam keadaan gimana ya tuh? Tertimpa musibah pada kali Bu ya? Iya. Ya, kalau anak saya sepertinya udah berusaha selalu baik ke suaminya, menurut gitu. Tapi suaminya selalu seperti yang tidak tinggi gitu. Apa yang harus dilakukan? Coba saya seorang ibu untuk menyayangi anak saya, gitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nur di Margahayu Raya. Itu Pak, katanya dia mendapat musibah anaknya yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh ibunya. Silakan Pak Ustadz dijelaskan. Ibu Nur, putri ibu ya diuji oleh Allah melalui suaminya. Jadi itu harus senantiasa bersabar, tapi harus senantiasa berupaya. Dicari penyebabnya juga. Kenapa? Suaminya bersikap kurang baik terhadap istrinya atau putri ibu. Mungkin ada penyebabnya. Dicari mengapa sampai terjadi seperti itu, sambil terus bersabar. Kalau sudah diupayakan, tapi kemudian ternyata suaminya itu belum berubah juga. Ini kalau kita lihat banyak kisah, misalnya seperti Fir'aun. Istrinya itu Siti Asia. Siti Asia senantiasa berbakti kepada suaminya. Walaupun Fir'aun itu yang durjana, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Dan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, salah satu wanita calon penghuni surga itu adalah Siti Asia. Nah, mudah-mudahan kalau putri ibu sudah senantiasa berupaya, tapi kemudian suaminya juga tidak berubah juga, itu adalah menjadi bagian jalan masuk surganya putri ibu dengan melalui suaminya yang tidak soleh. Tapi mudah-mudahan dengan berbagai upaya bisa berubah. Terus berupaya, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak berubah juga, insya Allah itu merupakan bagian dari jalannya masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala melalui suami yang tidak soleh itu. Iya, menarik sekali ya. Apakah sabar ada batasnya? Ini yang sangat menarik sekali Pak Ustadz ini. Ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada orang yang mengatakan, aduh udah sabar juga ada batasnya, sampai akhirnya jadi tidak bersabar. Sabar itu tidak terbatas. Dan pada akhirnya ketika di akhirat kelak, orang-orang yang masuk surga itu diberikan ucapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan selamat. Itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Itu sebutan kepada orang yang sabar. Kepada orang yang sabar. Kata Allah, salam sejahtera. Kalian masuk surga karena kalian bersabar ketika di dunia. Jadi surga itu bisa diraih dengan kesabaran. Salah satu pintu surga itu adalah diberikan kepada orang yang senantiasa bersabar. Dan ucapan selamat dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena kita kaya, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi, bukan memiliki gelar akademik yang berjejak. Selamat bagi kamu karena kaya ketika di dunia. Bukan itu. Selamat karena kamu ketika di dunia menjadi pejabat. Tapi selamat karena ketika kamu di dunia menjadi orang-orang yang bersabar. Jadi mahasiswa juga sedang menuntut ilmu harus sabar ya. Mahasiswa harus bersabar. Sabar, jangan tergesa-gesa kalau ada yang tergesa-gesa. masalah. Silakan pertanyaan dari siapa? Kedua. Silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Apriliani, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Al-Ghifari.
Begini Pak, saya ingin menanyakan, kita seringlah melihat di media sekarang, yang lagi besar di media itu adalah gempa di Nepal. Betul. Itu musibah sekali. Betul. Kemudian tidak sepenuhnya masyarakat Nepal itu menerima bahwa ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah kepadanya gitu. Betul. Kemudian kasus Nenek Asyani, itu musibah yang menimpa dirinya, yang terkadang mengapa harus orang kecil, mengapa harus Allah memberi musibah kepada saya gitu, sedangkan saya tidak punya apa-apa gitu. Sehingga orang yang diberikan musibah terkadang mereka bersuuzon kepada Allah. Itu kan buruk sangka ya. Buruk sangka. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah ketika kita menerima musibah. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika orang terdekat kita mendapatkan suatu musibah, sebagai temannya, apa yang harus kita lakukan? Terkadang di situ saya bingung gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi dia mewakili pemirsa di rumah. Ini sangat menarik sekali. Pak Ustaz pertanyaannya. Silakan, apalagi musibah yang terjadi di Nepal itu. Betul, coba betul. tinjauan secara Islam. Jadi begini. Jadi ketika kita tertimpa musibah, mungkin kadang-kadang kita juga pernah mengalami, kenapa ya orang yang jarang sholat, yang saumnya juga seringkali meninggalkan gitu ya, ibadahnya pokoknya kurang bagus, tapi jarang tertimpa musibah. Tapi seringkali orang-orang yang taat beribadah malah terkena musibah. Ini kalau kita perhatikan dalam riwayatnya, Fir'aun nyari sepanjang hidupnya itu nggak pernah sakit, sehat terus Fir'aun itu. Bahkan Fir'aun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan seisinya, seolah-olah seperti itu. Harta diberi, jabatan diberi, istri cantik diberi dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya Fir'aun dibenamkan oleh Allah ke Laut Merah dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa kita hidup seperti itu? Jadi kalau kita sekarang ini tertimpa musibah, coba kita ingat-ingat juga orang-orang yang soleh. Jadi nggak selamanya orang yang tertimpa musibah itu orang yang berdosa. Coba kita lihat misalnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah Nabi kekasih Allah. Diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah dengan sakit. Dengan sakit yang luar biasa, sangat berat sakitnya. Lama lagi lah gitu. Nah ini tapi dengan kesabarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada akhirnya Allah disembuhkan kembali dan pada akhirnya lulus dari ujian. Jadi kalau kita tertimpa musibah, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena insya Allah di balik segala musibah itu ada kebaikannya. Dan insya Allah dengan kita banyak tertimpa musibah, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita positif menyikapinya. Iya, luar biasa. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan tema kali ini, hikmah di balik musibah. Silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya tentang musibah yang menimpa, insya Allah akan dijawab secara jelas dan singkat. Kita lanjutkan pertanyaan dari mahasiswa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hana dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, semua orang itu pasti akan mendapatkan musibah. Baik perempuan maupun laki-laki. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah kepada manusia, apakah tingkatannya itu berbeda ataukah sama gitu Pak? Ya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali. Tingkatannya ini Pak Ustadz ya. Jadi tingkatan musibah yang ditimpakan oleh Allah itu tentu bergantung kepada level keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujian atau musibahnya juga semakin tinggi. Seorang nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam,
ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, diuji, disuruh menyembelih anaknya. Itu kan bagi manusia biasa, bagi orang rata-rata itu berat. Seperti Siti Asia, wanita yang solehah, calon penghuni surga, diuji, memiliki suami yang durjana, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Tentu bagi manusia biasa, manusia rata-rata itu berat. Wanita lain, calon penghuni surga, Siti Maryam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki suami tapi memiliki anak. Ini adalah musibah bagi orang biasa yang tidak merasa bersalah, tidak merasa berzina, tidak merasa melakukan perselingkuhan, bahkan belum pernah menikah tapi kemudian tiba-tiba hamil dan punya anak. Musibah. Bagi orang biasa itu tentu musibahnya berat sekali. Tapi bagi seorang Siti Maryam yang dipersiapkan oleh Allah sebagai salah seorang calon penghuni surga, begitu dalam salah satu hadis Nabi, tentu itu menjadi sesuatu hal yang memang levelnya dia di situ. Jadi musibah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Demikian ya. Dan juga Allah tidak akan membebani kepada seseorang barangkali itu. Betul. Nah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah akan menimpakan musibah kepada kita itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah tidak akan membebankan kepada kita, tidak akan menimpakan musibah kepada kita yang di luar kemampuan kita. Insya Allah semuanya berada dalam takaran Allah. Iya. Silakan pemirsa di rumah, dari mana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Iya, silakan Bu. Pak Ustaz mau bertanya. Iya. Ya. Kalau orang manusia ditimpa musibah dengan kematian seorang anaknya dan ikhlas, bersabar, yang akhirnya ada rasa bersyukur karena kita sudah diingatkan sama Allah. Iya. Nah, Pak Ustaz, amalan apakah yang selain kewajiban untuk orang tuanya yang ditinggalkan anak itu, Bu? Ya. Iya. 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 Itu Baik. Sudah bersabar, Pak Ustaz, ikhlas, bersabar, dan akhirnya menemukan rasa syukur gitu, Pak Ustaz. Allah sudah mengingatkan kedua orang tuanya dan keluarganya. Kemudian amalan apa ya Bu yang harus dilakukan begitu Bu? Iya. Amalan yang selain kewajiban kita untuk sehari-hari yang seperti yang sudah dijalani, membaca Al-Quran, insya Allah gitu, dan amalan apa lagi gitu yang harus saya. Dan kalau ya, kalau berzikir, misalkan kita berwudu sebelum berangkat, mau pergi kemana gitu, tapi batal gitu ya, apakah masih bisa berzikir gitu selama kita di jalan? Begitu Pak Ustaz. Iya. Jadi pertanyaannya dua. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. amalan apa yang harus kita lakukan di saat kita tadi sudah dilakukan oleh Ibu, udah sabar, udah bersyukur. Kemudian yang satu lagi, kemudian apakah kalau kita tidak mempunyai wudu kita boleh berzikir? Nah itu Ya, Pak Ustaz. jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, amalan apa? Betul, memang sikap ibu itu senantiasa bersabar, ridho atas ketentuan Allah. Bahkan akhirnya puncaknya ibu bersyukur, itu luar biasa. Jadi puncak ketika seseorang itu tertimpa musibah, tingkatan yang paling tinggi itu adalah bersyukur. Dan amalan bagi orang yang bersyukur tidak ada lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tertimpa musibah, kita harus menjadi orang yang senantiasa meningkat amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada amalan secara khusus itu memang tidak ada, tapi secara umum pada dasarnya adalah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita harus semakin baik, hablum minannas kita harus semakin baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu, apakah ketika kita naik angkot, misalnya ketika kita sebelumnya berwudu tapi kemudian kita batal, apakah masih boleh berzikir? Boleh itu. Jadi berwudu itu hanya diwajibkan bagi orang yang akan sholat dan akan tawaf. Kalau sholat atau tawaf tanpa berwudu atau mungkin tanpa diganti dengan tayamum itu tidak boleh. Tapi kalau kita berzikir itu
Boleh kita jadi, boleh meskipun kita tidak berzikir, punya wudhu pun. meskipun kita tidak punya wudhu, tidak ada halangan. Itu jadi kalau berzikir itu tidak terbatas apakah kita punya wudhu atau tidak punya wudhu. Memang bagus sekali kalau kita akan bepergian gitu kita punya wudhu dulu. Tapi kalaupun di tengah jalan kita batal, itu kita bukan berarti berhenti karena kita tidak punya wudhu, berzikirnya berhenti. Lanjutkan berzikirnya, insya Allah kalaupun tanpa punya wudhu berzikir itu tidak jadi masalah. Iya, itulah ya jawaban yang luar biasa. Ya. Silakan yang dari studio. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya. Namanya? Nama saya Muhammad Anang dari Fakultas Ekonomi. Ya. Kita tahu di sini semua pasti pernah mendapat musibah. Ya. Baik kita yang di studio ataupun yang lagi di rumah ataupun bahkan Nabi pun siapapun pernah mendapat musibah. Cuman saya mau bertanya, apakah ada cara agar kita tidak terdapat musibah? Terhindar dari musibah. Adakah cara terhindar dari musibah? Cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya adakah bagus. cara ya? Kita kadang-kadang karena tadi sebutkan adakah cara? Ya. Silakan. Adakah cara supaya terhindar dari musibah? Ini pertanyaan luar biasa, ini bagus ini. Banyak kalau kita lihat amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menolak bala atau menolak musibah. Di antaranya kalau ketika kita akan bepergian, bersedekah dulu. Itu adalah merupakan salah satu cara untuk menolak musibah. Jadi kita bersedekah, memberi kepada fakir miskin, memberi kepada orang-orang yang di samping berdoa Pak Ustadz ya. Kemudian berdoa. Nah, berdoa juga itu bisa mengubah takdir Allah. Takdir Allah itu bisa berubah salah satunya dengan doa. Tentu juga diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya ketika kita menghindari musibah, kalau kita akan bepergian jauh, kendaraannya siapkan, di-tune up dulu kendaraannya, tentu dicek remnya, dicek kondisi kendaraannya. Jadi ada doa, ada faktor ikhtiar di situ. Kemudian tadi banyak bersedekah. Itu menyerupakan salah satu upaya yang bisa mencegah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya sudah berupaya bersedekah, berdoa, kemudian terjadi juga musibah, bagaimana pandangan Islam? Nah, itulah yang namanya takdir. Jadi kita sudah berupaya, sudah berikhtiar untuk menghindari musibah, tapi ternyata masih juga terjadi musibah. Insya Allah itu adalah merupakan jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita harus pandai mengambil hikmahnya. Hikmah di balik musibah yang terjadi kepada kita, dan insya Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya ada hikmahnya, dan insya Allah ada sisi positifnya, dan semuanya terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah di zaman Rasul terjadi ketika seseorang akan melakukan kegiatan, dia bawa unta, tapi untanya itu tidak ditali. Kemudian dia sudah saya bertawakal saja kepada Allah. Bagaimana sebenarnya ajaran yang dipesankan oleh Rasul? Yang disampaikan oleh Rasul kepada orang yang tadi ketika membiarkan untanya tidak diikat, kata Nabi, ikat dulu untamu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu harus didahului oleh ikhtiar. Jadi jangan semata-mata kita bertawakal kepada Allah tapi tanpa melakukan ikhtiar. Ketika rumah kita misalnya lebih dari 3 lantai, kemudian kita tawakal saja kepada Allah, toh kalau petir nanti sudah takdirnya mungkin akan menimpa rumah kita, kalau tidak juga nggak akan kena. Tetap saja ada upaya ikhtiar, itu anti petir, menangkal petir itu harus ada upaya gitu. Kalau rumah kita tinggi ya harus ada upaya. Jadi ikhtiar itu jangan dihilangkan. Tawakal itu dilakukan setelah berikhtiar. Itu. Silakan bertanya lagi. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teten Suntana dari Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari Bandung. Iya. Musibah adalah peristiwa atau kejadian yang senantiasa tidak diketahui oleh semua orang, ya Pak. Iya. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan ilmu atau hukum Islam, bagaimanakah hukum jika seseorang putus asa ketika sedang terjadi atau tertimpa musibah? Segitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan sekarang, di zaman Nabi juga ada yang pernah dia sudah berjuang di jalan Allah, kemudian dia juga tidak kuat menahan musibahnya. Ya. Bagaimana coba Pak Ustadz dijelaskan, ini pertanyaannya menarik. Bagus. Jadi ketika kita tertimpa musibah, itu jangan sampai kita putus asa, frustasi. Karena putus asa itu adalah
dosa dan termasuk bagian dari perbuatan orang kafir. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tay'asu mir rauhillah innahu la yay'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Kata Allah, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah, karena hanya orang-orang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita tertimpa musibah, jangan berputus asa, karena semuanya yang ditimpakan oleh Allah, sekali lagi, semuanya insya Allah berada dalam kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang dibebankan oleh Allah kepada seseorang itu kecuali berada dalam ruang lingkup kadar kemampuannya. Jadi yakinlah bahwa musibah yang terjadi kepada kita itu insya Allah berada dalam kemampuan kita. Dan insya Allah Allah tidak akan membebani kita yang berlebihan. Jadi jangan putus asa, jangan putus asa. Ya. Seberat apapun musibah yang menimpa, sebenarnya di situ ada ungkapan Allah kasih sayang. Jadi jangan putus asa. Itu betul. Jadi semuanya insya Allah dalam kasih sayang Allah, tinggal bagaimana kita pandai mengambil hikmahnya. Hikmah di balik musibah itu kalau kita pandai menyelaminya, insya Allah pada akhirnya itu adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan sakit misalnya, mungkin dengan sakit, ketika kita sakit bisa merasakan betapa nikmatnya ketika kita sehat. Ketika kita sakit bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah itu dititipkan. Ada orang yang menjenguk kepada kita, ada yang mengucapkan bela sungkawa dan sebagainya. Ketika itu sebetulnya Allah menunjukkan kasih sayangnya yang dititipkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sakit, insya Allah menjadi bagian dari kifarat dosa kita secara gratis, karena tidak ada seorang pun kita yang tidak berdosa. Ketika kita sakit, dikifarati dosa kita, dihapus bagian dari dosa-dosa kita, asal kita ikhlas menerimanya dan ridho atas segala ketentuan Allah, maka itu menjadi bagian dari kifarat dosa, dan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, seringkali terjadi juga suudon kepada Allah. Ini boleh dijelaskan sekilas sekarang, karena tidak sedikit banyak orang akhirnya suudon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Nah ini jangan sampai kita termasuk orang yang berburuk sangka kepada Allah, dan itu harus banyak beristighfar. Dan itu seringkali terjadi. Kita berburuk sangka kepada Allah ya seperti tadi. Biasanya ketika kita rajin beribadah tapi rezeki kita seret. Kita rajin beribadah tapi sering sakit, karir sering mentok. Sementara ada orang lain yang tidak rajin beribadah, jarang sakit, karirnya bagus, pendidikannya lancar, bahkan tidak percaya kepada Allah adanya Allah. Itu di situ kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ukuran dunia bukan berarti berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang yang segala sukses itu usahanya sukses, pendidikannya sukses, karirnya sukses. Belum tentu itu semua adalah bagian dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudon. Harus husnudon. Husnudon. Suudon ya. Suudon itu perbuatan yang tidak diperbolehkan kepada Allah. Ya. Silakan yang bertanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Begini Pak Ustadz, saya ingin menindaklanjuti pertanyaan yang tadi. Apakah musibah bisa dihadang gitu, dicegah? Nah, dalam konsep medis, kalau berbicara tentang penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, dalam pandangan Islam terhadap musibah itu bagaimana? Sama lebih baik mencegah daripada terjadi musibah. Iya. Itu Pak, menarik sekali Bang. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah musibah itu bisa dicegah? Itu sebetulnya mungkin kaitannya juga kita dengan penyakit. Jadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Kaitannya dengan sakit, tentu kita harus berupaya jaga kondisi kita minum vitamin, suplemen, kita senantiasa berolahraga. Itu merupakan bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya musibah sakit. Dan Islam mengajarkan dan Islam mengajarkan seperti itu. Orang kuat lebih bagus. Nah, kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu indallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dari upaya itu harus tetap dilakukan. Bagaimana Rasulullah memerintahkan akrimu auladakum bisibaha, muliakan anak-anak kalian dengan renang.
akrimu auladakum birrimayah, muliakan anak-anakmu dengan memanah. Jadi olahraga itu zaman Rasulullah juga sudah digalakkan, dianjurkan gitu. Jadi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita bagaimana takdir Allah, kalau nanti memang kita takdirnya sakit ya sakit, kalau memang takdirnya sehat sehat. Tidak, kita harus berupaya. Jadi upaya-upaya itu, faktor ikhtiar itu harus tetap dilakukan, termasuk dalam mengupayakan agar kita senantiasa sehat. Apalagi para mahasiswa yang muda-muda gitu ya. Jadi bangun lebih awal, berolahraga gitu, gerak. Bagaimana juga tentu olah fikir, olah rasa, olahraganya itu harus seimbang. Harus seimbang, iya. Pemirsa di rumah, sangat menarik pembahasan kita. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah jangan berputus asa dari musibah yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi Allah menunjukkan kasih sayang kepada kita dengan musibah. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami berada di tempat ini adalah ladang amal soleh bagi kami ya Allah. Pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini, Engkau berikan karunia, mudahkan rezekinya ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light